Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lewat diskusi online. Mudah-mudahan semua peserta yang ada di grup online diskusi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara diskusi online ini yang sudah memberikan kesempatan kegiatan untuk mengisi dengan adanya wabah COVID-19 yaitu lockdown, maka kita bersatu dalam satu pilar yaitu pintu belajar dengan tema Stay at Home membangun kemandirian dan karakter Islami. Selanjutnya ada 5 kunci melalui pilar atau pintu pelajar yang harus diterapkan di dalam lingkungan keluarga, dan pilar tersebut mempunyai arti yang sangat bermakna, diantaranya pembinaan, inspirasi, literasi, akhlak, dan reward. Marilah kita terapkan di dalam lingkungan keluarga. Keluarga istilahnya kurikulum berbasis karakter. Seperti halnya di sekolah. Di sekolah diterapkan kurikulum berbasis karakter. Maka kita di dalam keadaan lockdown atau stay at home, maka kita terapkan juga kurikulum berbasis karakter di lingkungan keluarga dengan pembinaan pendidikan berbasis karakter. Di antaranya itu apa? Yang pertama adalah kesepakatan di antara keluarga untuk membuat peraturan bersama. Kemudian membuat jadwal kegiatan bersama. Yang selanjutnya melalui ibadah, olahraga, seni, dan kreativitas. Jadi peraturan bersama, jadwal kegiatan bersama itu bisa diterapkan melalui peribadahan, olahraga, seni, dan kreativitas lainnya. Kemudian peraturan dan jadwal itu ini merupakan suatu komitmen yang harus dilaksanakan dengan jadwal yang telah kita sepakati. Jadi harus dilaksanakan dengan komitmen yang telah kita sepakati. Dengan adanya pembinaan pendidikan yang berbasis karakter di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, maka akhirnya terinspirasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan itu yang tadinya tidak pernah ada, dengan sekarang adanya stay at home, dengan adanya COVID-19, kita ambil hikmahnya. Hikmah dengan adanya COVID-19 itu hikmahnya kita ambil dengan hikmah yang luar biasa. Karena adanya kebersamaan antara stakeholder yang ada di rumah. Yang tadinya tidak pernah orang tua dengan anaknya diskusi dan belajar bersama karena mempunyai kegiatan masing-masing, terinspirasi adanya stay at home, maka diskusi dan belajar bersama. Di situ adalah orang tua dan anak sebagai muridnya, orang tua sebagai gurunya, atau sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bekerja, terinspirasi untuk bekerja. Rumah akan menjadikan rumah cantik, sehat, dan harmonis kalau di dalam lingkungan keluarga terinspirasi untuk melaksanakan peraturan atau jadwal kegiatan dengan bekerja membersihkan rumah bersama. Jadi setiap anak dan orang tua sendiri mempunyai tugas masing-masing di dalam kehidupan kesehariannya. Dengan bekerja bersama akan menghasilkan rumah yang sehat. Dan untuk selanjutnya adalah family gathering. Terinspirasi untuk selama stay at home, terinspirasi untuk mengadakannya family gathering. Family gathering ini bukan berarti dilaksanakan di luar rumah. Family gathering dilaksanakan di dalam lingkungan rumah sendiri, yaitu karena itu untuk mencerminkan adanya kerukunan dan kebersamaan di dalam lingkungan keluarga. Contohnya apa family gathering? Kita jadwalkan dengan adanya olahraga bersama, dengan adanya bernyanyi bersama. Yang tadinya tidak ada sama sekali kegiatan tersebut, maka kita dari mulai adanya stay at home, dengan adanya olahraga bersama, senam bersama, bernyanyi bersama, kemudian istilahnya bercanda bersama, kemudian bermain bersama, dan lain sebagainya. Nah, kita agendakan seperti itu. Tidak usah dengan lingkungan atau rumah yang besar.
Rumah dengan keadaan rumah kita sendiri, kita diusahakan semaksimal mungkin bisa menjadikan rumah yang sangat nyaman. Nah, kemudian terinspirasi lagi untuk beribadah. Di antaranya sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, yang tadinya sama sekali tidak pernah ada jadwal seperti itu. Berdoa bersama, berzikir bersama, yang tadinya tidak pernah ada sholat sunat, duha. Dan sekarang karena terinspirasi, maka terjadilah seperti itu. Yang tadinya tidak terbiasa dengan sholat lain, sholat malam, maka terinspirasi akhirnya terbiasa dengan melaksanakan sholat malam. Dengan adanya diam di rumah, bukan berarti anak tidak diperdayakan untuk belajar. Jadi di sini pilar itu pembinaan, inspirasi, dan L-nya itu literasi. Coba anak biasakan untuk belajar. Kita membentuk di dalam keluarga itu, membentuk sekolah keluarga. Nah, membentuk sekolah keluarga yang mana di dalamnya ada kepala sekolah, yaitu ayah, kemudian gurunya adalah ibu, dan muridnya itu adalah anak sendiri. Atau sesuaikan dengan keadaan, kemampuan. Bisa saja anaknya sudah besar, bisa menjadi guru adik-adiknya, atau saling mengingatkan terhadap guru, yaitu ibu, dan kepala sekolah adalah ayah. Jadi saling sharing terhadap sharing ilmu. Dengan literasi itu, biasakan anak selama ada di rumah sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah, tapi tidak mendikte anak untuk belajar. Kita perlahan, karena basis kita berbasis pendidikan kita, berbasis pendidikan karakter yang ada di lingkungan keluarga, yaitu dengan membiasakan anak membaca sesuai dengan jadwal yang telah kita bikin. Coba anak membaca buku yang walaupun bukunya itu sudah tidak layak dibaca, kita diusahakan di rumah ada perpustakaan kecil. Tidak usah dengan keadaan atau ruangan yang sangat besar. Anak dibiasakan membaca, menulis, baik itu membaca ayat suci Al-Quran, menulis ayat suci Al-Quran, atau membaca ilmu pengetahuan lainnya, kemudian belajar menganalisis, belajar menyimpulkan daripada buku yang telah dibaca, kemudian mendiskusikan dengan seperti halnya keadaan di sekolah, mendiskusikan dengan gurunya itu orang tua, dan mendiskusikan juga bisa mendiskusikan dengan ayahnya. Nah, akhirnya timbullah kebiasaan yang baik di dalam proses pembelajaran itu di dalam keluarga, yaitu dengan literasi keluarga atau membentuk sekolah keluarga. Dengan adanya pembinaan pendidikan berbasis karakter di dalam lingkungan keluarga yang tadi sudah saya sampaikan, maka di situ akan terbangunlah akhlak yang baik, terbangunlah akhlak yang baik, etika, karena akhlak merupakan suatu etika atau kebiasaan yang baik karena mengerjakan segala kegiatan dengan ikhlas, sehingga menghasilkan akhlak yang baik dengan menerapkan dan membiasakan moto yang saya sudah biasakan diterapkan di rumah, yaitu moto di dalam keluarga saya terapkan dengan 5S. 5S itu merupakan moto yang ada di luar lingkungan keluarga, yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Tapi tidak ada salahnya moto tersebut kita terapkan di lingkungan keluarga, karena itu merupakan suatu akhlak yang baik yang akan terpikirkan, yang akan dirasakan oleh seseorang. Apa moto itu? Di antaranya 5S semuanya sudah pada tahu. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Terapkanlah di dalam lingkungan keluarga 5S, karena saling menghargai, saling mengucapkan salam, saling memberikan aura dengan senyum, saling memberikan etika dengan sopan santun, baik itu antara anak terhadap orang tuanya atau orang tua terhadap anaknya, atau stakeholder yang ada di dalam keluarga. Kalau tercermin akhlak yang baik di dalam keluarga, maka akan menghasilkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat sudah terbiasa dengan akhlak seperti itu. Kunci yang terakhir untuk membuka pintu pelajarannya itu adalah reward. Reward merupakan suatu penghargaan atau hadiah yang bisa menyenangkan
sehingga peraturan dan jadwal kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan kontinu. Jadi kasih di dalam lingkungan keluarga itu terutama kepada anak, reward atau penghargaan, baik itu berupa apresiasi, misalkan ketika bangun tidur, coba tadi sudah ibu katakan dengan menerapkan moto 5S. Ketika bangun tidur, anak kasih apresiasi. Assalamualaikum, selamat pagi anakku sayang. Wah hebat, jam segini sudah bangun. Yuk kita mandi, kita sholat bersama dan lain sebagainya. Jadi kasih apresiasi seperti itu dengan senyuman, dengan sopan dan santun. Kita saling mengingatkan, memberikan apresiasi dengan saling mengingatkan seperti menerapkan 5S tersebut. Nah, atau rewardnya itu bisa berbentuk penghargaannya itu dengan berbentuk memberikan uang kepada anak apabila anak melaksanakan peraturan atau jadwal kegiatan dengan baik. Kasih anak reward walaupun hanya berapa, karena selama stay at home anak tidak pernah jajan di luar. Jadi biasakan anak untuk tidak jajan di luar, tapi diberikan penghargaan berupa uang, mau berapa juga terserah, untuk dijadikan suatu tabungan. Nah, itu adalah reward bagi anak yang istilahnya berprestasi, melaksanakan dan mentaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Dan seandainya kalau ada anak yang tidak atau belum melaksanakan peraturan jadwal kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya, anak jangan dikasih sanksi, tapi sanksinya walaupun dikasih sanksi harus bersifat edukatif, harus bersifat pendidikan, harus bersifat mendidik, mencontoh dengan baik. Nah, kalau anak dikasih sanksi dengan kekerasan, maka anak tidak akan melaksanakan jadwal kegiatan dengan baik dan kontinu. 5 kunci pintu belajar untuk membuka pilar, kalau kita laksanakan dengan baik sesuai dengan komitmen, maka akan tumbuhlah di dalam diri seseorang, baik itu anak ataupun orang tua, kemandirian. Karena kemandirian itu merupakan suatu memperlakukan diri sendiri dengan baik, kemudian melakukan aktivitas hidup sendiri, mampu mengambil keputusan, mempunyai inisiatif dalam masalah yang dihadapi, mempunyai rasa tanggung jawab. Dan kemandirian itu timbul setelah anak melaksanakan kepembinaan-pembinaan yang sudah terjadwal, maka dia optimis untuk berbuat baik, maka timbullah di situ sifat kemandirian yang ada pada diri anak. Kemandirian akan didukung dengan berbagai aspek. Di antaranya adalah emosional autonomi. Yang mana emosional autonomi itu adalah kemampuan individu untuk melepaskan diri dari ketergantungan orang tua. Jadi setelah anak mengadakan atau melaksanakan pembinaan-pembinaan di dalam keluarga, maka anak bisa melepaskan diri dari ketergantungan orang tua atau bisa mengendalikan emosional sendiri. Yang kedua adalah behavioral autonomy. Behavioral autonomy itu merupakan suatu nasihat, saran dan nasihat dari orang lain yang menurutnya sesuai dijadikan sebagai perbandingan. Jadi kemandirian berperilaku merupakan kapasitas individu untuk menentukan pilihan dalam mengambil keputusan. Jadi anak bisa mengambil keputusan sesuai dengan perbandingan dan alternatif untuk dipertimbangkan. Nah, itu adalah menunjukkan kemampuan mengambil tindakan setelah pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah value autonomy. Value autonomy itu anak bisa memilih mana yang bisa dilaksanakan sesuai dengan yang benar dan mana yang harus ditinggalkan apabila hal itu adalah salah. Nah, itu maka terdoronglah kemandirian dengan didorong dengan berbagai aspek kemandirian, yaitu diantaranya emotional autonomy, behavioral autonomy, dan value autonomy. Kemudian ada yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi kemandirian. Jadi kemandirian itu akan terpengaruh dengan berbagai faktor, diantaranya keturunan. Jadi orang tua yang terbiasa mandiri akan diperhatikan dan menjadikan contoh bagi anaknya, yaitu keteladanan. Ya, orang tua yang sudah terbiasa mandiri, maka anaknya itu akan memperhatikan
dan dimulai gerakan-gerakan orang tua dan tindakan-tindakan orang tua. Dan perhatian itu akan menjadikan contoh bagi anaknya. Makanya di sini kalau orang tuanya berbuat kasar, maka itu merupakan suatu contoh bagi anaknya. Nah, tidak akan menjadikan anak mandiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemandirian selanjutnya adalah pola asuh orang tua. Bagaimana cara orang tua mengasuh dan mendidik anak akan berpengaruh terhadap perkembangan kemandirian. Jadi kalau orang tua mendidik anaknya dengan luwes, dengan berbasis karakter secara islami, dengan tidak kasar, dengan tidak mendikte, maka itu akan mempengaruhi kemandirian anak, akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak. Tapi sebaliknya, kalau pola asuh di dalam keluarga kasar, kemudian terlalu mendikte, orang tua ingin menang sendiri, akhirnya anak tidak nyaman untuk hidup di lingkungan rumah dan dia lebih nyaman untuk hidup di lingkungan luar sana, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Karena itu pengaruh sekali terhadap perkembangan anak. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan sekolah. Sistem pendidikan sekolah itu berpengaruh juga di dalam perkembangan kemandirian anak. Karena sistem pendidikan yang baik di sekolah akan membentuk kepribadian siswa yang baik. Dan di sekolah sekarang sudah diterapkan kurikulum 13, yaitu kurikulum yang berbasis karakter. Dan kita terapkan juga, tadi yang sudah saya katakan, terapkan di rumah. Kemudian sistem lingkungan masyarakat. Maka masyarakat juga akan berpengaruh terhadap kemandirian anak. Masyarakat yang nyaman, aman, saling mendukung akan mempercepat perkembangan kemandirian anak dan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Pembinaan yang sudah dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dengan baik sehingga menghasilkan anak kemandirian yang baik, maka itu merupakan suatu proses manajemen di dalam rumah, di dalam lingkungan rumah, yang akhirnya semua kegiatan, semua pembinaan bisa termanage, maka proses manajemen di dalam rumah itu akan terlaksana dengan baik. Apa proses manajemen di dalam rumah itu? Di antaranya saya menerapkan 4 hal, yaitu plan, do, check, action. Bagaimana melaksanakannya? Plan adalah membuat peraturan. Tadi saya sudah terangkan. Peraturan merencanakan, supaya peraturan itu dilaksanakan, maka rencanakan dengan baik. Rencanakan dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian, do, melaksanakan aturan dan jadwal kegiatan. Supaya jadwal kegiatan itu terlaksana, maka kita harus membinanya dengan pembinaan yang termanage. Kemudian cek. Cek itu adalah mengevaluasi hasil jadwal kegiatan. Nah, seperti halnya di sekolah adanya evaluasi, kenapa di rumah tidak diadakannya evaluasi? Maka kita terapkan dengan adanya stay at home, terapkanlah sistem evaluasi di rumah. Ada evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan. Dan sistem proses manajemen ini tidak hanya berlaku ketika kita dalam keadaan stay at home. Dan yang terakhir adalah action. Action itu adalah menindaklanjuti hasil kegiatan. Kalau hasil kegiatan itu terlaksana dengan baik, maka itu berarti proses manajemennya terlaksana dengan baik. Tapi seandainya actionnya belum terlaksana dengan baik, maka kita harus mengkoreksi diri. Apa yang kekurangannya itu di mana? Apakah di plan, apakah di do, apakah di check? Nah, itu adalah merupakan suatu tindak lanjut untuk mengevaluasi di dalam lingkungan keluarga sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena proses manajemennya yang baik di dalam lingkungan keluarga. Membangun kemandirian itu harus dibangun juga karakter anak, karakter orang tua, karakter yang ada di lingkungan keluarga. Karena apa? Karakter merupakan suatu watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebaikan yang diyakininya sebagai landasan cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Maka di sini akan membangun kemandirian yang baik kalau di situ terbangun juga karakter yang baik. Membangun karakter dengan baik itu adalah keteladanan. Keteladanan itu seperti keteladanan Rasulullah. Sifat
sifat Rasulullah, yaitu sidik. Sidik itu, coba, anak harus belajar jujur. Anak harus belajar melaksanakan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Anak harus di dalam lingkungan keluarga dibiasakan menyampaikan sesuatu itu dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan bahasa dan tindakan yang baik. Kemudian amanah. Amanah itu merupakan suatu kepercayaan. Berilah anak kepercayaan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kegiatannya. Jadi orang tua jangan seolah-olah mendikte anak untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak adanya kepercayaan. Nah, itu merupakan suatu contoh keteladanan orang tua terhadap anaknya. Dan yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Jadi kecerdasan orang tua di dalam mendidik anak itu harus cerdas. Anak akhirnya mencontoh, orang tua itu suka berbuat jujur, orang tua juga suka berbuat atau menyampaikan dengan bahasa dan tindakan yang baik, dan orang tua juga mempercayai apa yang dia tugaskan, dan anak itu, orang tua menginginkan anak itu cerdas. Cerdas maksudnya selektif di dalam segala hal. Kalau yang baik, sampaikanlah bahwa hal tersebut baik. Kalau yang jelek, sampaikanlah bahwa tersebut adalah jelek. Karena merupakan suatu tujuan daripada sakinah mawaddah warahmah itu adalah keteladanan, sehingga menghasilkan manusia cerdas dan berkarakter Islami. Membangun kemandirian dan membangun karakter itu merupakan suatu pilar kesuksesan, pintu untuk menuju kesuksesan. Karena mengembangkan pilar kesuksesan itu, mengembangkan dan membangun pendidikan berbasis soft skill. Jadi soft skill itu adalah atribut diri. Jadi anak harus mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan yang lainnya dengan berbasis karakter. Sopan, santun, berbicaranya baik, dan lain sebagainya. Jadi pilar kesuksesan itu harus dikembangkan juga berbasis soft skill. Dan bukan hanya mengembangkan kemampuan, pengetahuan, hard skill saja. Karena di luar sana, anak yang pintar ilmu pengetahuannya, kalau tidak tahu soft skillnya, tidak terbiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, kesopanan-kesopanan, maka ketika anak berinteraksi dengan pekerjaan, berinteraksi dengan lingkungan sekolah, berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, maka itu seolah-olah tidak akan dihargai oleh lingkungan tersebut. Karena bukan hanya ilmu pengetahuan, kesuksesan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi soft skill dan hard skill harus seimbang. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan atau membangun kemandirian dan karakter ketika kita ada di dalam lingkungan keluarga, dan bukan hanya dalam situasi sekarang ini, dan itu juga bisa dilaksanakan untuk selanjutnya, continue, kafah. Maka di sini saya akan memberikan satu moto, kebijakan akan dilaksanakan dengan komitmen apabila adanya keteladanan. Karena keteladanan adalah kunci kesuksesan dalam membangun kemandirian dan karakter Islami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.